Kejutan di ajang Piala Asia U17 benar-benar terjadi saat timnas Indonesia malam tadi mampu mengalahkan tim yang jadi favorit juara, yakni Korea Selatan, dalam partai pertama dari kedua tim. Tentu kemenangan timnas ini nggak lepas dari sorotan media-media Asia, termasuk dari media Korea yang sepertinya tak menyangka bahwa tim yang digadang-gadang jadi calon kuat juara justru tumbang di partai pertama. Pertanyaan pun muncul, apa yang membuat Korea kalah? Benarkah sebesar itu potensi Indonesia U17 untuk terbang ke Piala Dunia? Mari kita ulas dalam video berikut ini. Tergabung di grup C bersama tim raksasa seperti Korea Selatan, serta tim Timur Tengah layaknya Afghanistan dan juga Yaman. Pasukan tim Garuda sejatinya bukanlah tim yang diunggulkan di grup ini. Dari ranking FIFA, Indonesia jelas ada di posisi terbawah, dengan Korea menjadi tim paling difavoritkan di grup C, bahkan di turnamen ini. Tapi tunggu, inilah potensi besar dari pasukan muda tim Garuda asuhan Nova Arianto. Berbekal para pemain dengan potensi besar layaknya Goli, Mirza, Evandra, hingga Becker. Tim ini menunjukkan jika nggak ada tim yang nggak bisa dikalahkan, termasuk finalis Piala Asia 2023 Korea sekalipun. Bicara soal pertandingan Indonesia versus Korea, Korea yang unggul pengalaman dan lebih difavoritkan untuk menang, langsung mengambil inisiatif untuk menyerang sejak awal laga. Hasilnya, beberapa peluang sempat tercipta melalui skema apik di area kotak penalti. Untung, pertahanan kita punya fokus tinggi, dengan penjaga gawang juga tampil oke. Indonesia punya compact defense yang bagus, dengan mengandalkan 9 pemain untuk bertahan, saat 2 pemain Korea menguasai bola, 3 pemain timnas punya organisasi yang bagus untuk langsung menutup ruang. Dan pada akhirnya, dengan mengandalkan direct pass ke area kosong, timnas juga menunjukkan transisi counter attack yang sangat bagus yang tak jarang mengancam gawang Korea. Dan terakhir, mentalitaslah yang menjawab. Sukses menghentikan gempuran Korea selama 90 menit, keberuntungan itu tiba saat hadiah penalti didapatkan timnas di masa injury time. Sebelum Evandra sukses mengeksekusi tembakan penalti setelah sempat ditahan kiper Korea. Juara 1, dan ini adalah kemenangan bersejarah bagi timnas atas Korea. Meski hanya menang tipis 1-0, namun sekali lagi, ini adalah kemenangan penting yang bersejarah. Kemenangan yang memberikan 3 poin, yang juga mendekatkan timnas menuju ajang Piala Dunia U17 lewat jalur kualifikasi bukan jalur tuan rumah. Di sisi lain, kekalahan Korea Selatan atas Indonesia jelas memberikan kejutan besar, tak terkecuali dari media di Korea. Salah satunya Sport Joseon. Mereka menuliskan sebuah artikel dengan judul, saat Jepang menang 4 gol, tapi Korea justru tumbang di tangan Indonesia. Yang mana sepak bola non-sopan santun itu keras, air mata pertama, kekalahan mengejutkan Piala Asia U17. Di artikel itu, mereka menyebut jika ini adalah bencana jeda tempat turnamen dimainkan. Dan menyebut jika ini adalah kekalahan pertama mereka atas Indonesia U17. Secara statistik, Korea memang menguasai laga itu. Mereka melepaskan total 21 tembakan, tapi menariknya hanya 3 yang efektif atau tepat sasaran. Sebaliknya, Indonesia yang menggunakan strategi counter attack sukses melepaskan 5 tembakan dengan 2 efektif dan 1 menjadi gol. Jelas, Coach Nova memainkan strategi yang tepat di laga ini, dan ia jelas jenius. Jangan silau dengan lawan. Apa sih kunci keberhasilan dari timnas Indonesia untuk mengalahkan salah satu raksasa sepak bola Asia, Korea?
Jawabannya adalah mentalitas. Sudah sejak awal, Coach Nova mengingatkan bahwa para pemain timnas nggak boleh silau menghadapi Korea, finalis Piala Asia U17 2023. Menurut Coach Nova, ia tahu bahwa Korea adalah salah satu klub terkuat di turnamen. Tapi para pemain harus bisa menghadapi, dan kuncinya terletak di mental. Nah, mental inilah yang ditunjukkan para pemain timnas di laga kontra tim Ginseng itu. Fokus 90 menit jelas tak mudah. Tapi berkat mentalitas untuk tak kenal menyerah, para pemain tak membuat kesalahan sedikit pun. Mereka tak silau dengan nama besar Korea, apalagi dengan potensi besar yang mereka miliki. Meski main counter, permainan timnas nampak rapi. Bahkan bukan tidak mungkin untuk unggul lebih cepat seperti saat Mirza sudah berhadapan one-on-one dengan kiper Korea. Ini sangat bagus teman-teman. Maksudnya para pemain timnas U17 Indonesia sudah punya mental yang kuat, bahkan saat harus menghadapi Korea sekalipun. Jangan terlena. Meskipun timnas Indonesia U17 berhasil mengalahkan Korea Selatan U17 dengan skor 1-0 pada laga pembuka Piala Asia U17 2025, pelatih Nova Arianto menegaskan bahwa timnya tidak boleh terlena. Dalam konferensi persnya, Coach Nova mengatakan, "Yang pasti kami bersyukur pertandingan pertama tidak mudah. Saya bersyukur pemain bisa bekerja keras hari ini, dan kita dapat 3 poin dan menjadi modal yang baik bagi kita. Tapi kita belum selesai, masih ada 2 pertandingan lagi," ujar Coach Nova usai laga. Jelas, kemenangan atas Korea Selatan memang sangat penting. Tapi ini baru laga pertama di fase grup. Timnas Indonesia masih harus menghadapi 2 laga tersisa melawan Yaman 7 April 2025 dan Afghanistan 10 April 2025 di grup C. Terlena dengan 1 kemenangan bisa membuat tim kehilangan fokus. Padahal target utama adalah lolos ke perempat final untuk mengamankan tiket Piala Dunia U17. Nova menyadari bahwa konsentrasi di setiap pertandingan jauh lebih penting daripada euforia sesaat. Di sisi lain, meski menang, pertandingan melawan Korea Selatan menunjukkan bahwa Indonesia lebih banyak bertahan. Gak salah, tapi Coach Nova mungkin menyadari bahwa timnya masih memiliki kekurangan, seperti efektivitas serangan atau transisi permainan yang perlu diperbaiki agar lebih siap menghadapi lawan-lawan berikutnya. Terlena bisa membuat tim mengabaikan evaluasi dan perbaikan yang diperlukan. Matthew Baker dan Panji tenang. Terlepas dari kemenangan atas Korea yang bersejarah, Indonesia menunjukkan potensi besar pada para pemainnya. Di lini belakang, Matthew Baker seolah jadi calon penerus Justin Hubner. Ia tampil lugas tanpa kompromi. Sedangkan Iputu Panji Apriawan, kapten tim Garuda itu seolah jadi Rizky Ridho baru di masa depan, yang punya pembacaan permainan yang matang, bahkan di usianya yang masih sangat muda. Kemenangan atas Korea Selatan bukan hanya soal hasil, tetapi juga cerminan potensi besar yang dimiliki para pemain muda Indonesia. Dalam hal ini, Matthew Baker dan Iputu Panji Apriawan adalah 2 contoh nyata dari generasi baru yang bisa membawa Garuda terbang lebih tinggi. Baker dengan ketangguhan dan agresivitasnya, serta Panji dengan kecerdasan taktik dan kepemimpinannya, menjadi fondasi kuat di lini belakang. Ditambah dengan kontribusi pemain seperti Evandra Florasta yang mencetak gol kemenangan melalui penalti di menit 90+2. Tim ini menunjukkan kombinasi kekuatan fisik, teknik, dan mental yang impresif. Nova Arianto sendiri kami nilai berhasil membentuk tim yang disiplin dan tangguh, dengan Baker dan Panji sebagai pilar utama di pertahanan. Kemenangan ini menjadi bukti bahwa Indonesia tidak hanya mampu bertahan melawan tim besar, tetapi juga punya talenta muda yang siap bersaing di level internasional. So, jika keduanya terus diasah, bukan tidak mungkin mereka akan mengikuti jejak Hubner dan Ridho, bahkan melampaui ekspektasi di pentas dunia seperti Piala Dunia U17 2025 mendatang. Pada akhirnya, kemenangan bersejarah Timnas Indonesia U17 atas Korea Selatan U17 di laga pembuka Piala Asia U17 bukan sekedar 3 poin, tetapi juga sebuah pernyataan bahwa Garuda Muda memiliki potensi besar untuk terbang ke panggung dunia. Dengan strategi cerdas dari Coach Nova Arianto, mentalitas baja para pemain, serta talenta muda yang kita miliki, Indonesia menunjukkan bahwa mereka bukan lagi tim underdog yang bisa diremehkan. Media Korea mungkin menyebutnya bencana jedah,
Tapi bagi Indonesia, ini adalah awal dari mimpi besar menuju Piala Dunia U17 2025. Garuda Muda telah memulai langkah pertama dengan gemilang. Sekarang saatnya menjaga momentum untuk terbang lebih tinggi lagi.